Oke, halo everyone, kembali lagi sama Lazy Cybersecurity. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal lab gitu ya. Dan sebelum itu kalian pasti bertanya-tanya, kok abang menjadi VTuber gitu ya? Kenapa ada karakter anime di sini ya? Jadi simpelnya aku akan menggunakan avatar ini ketika aku tidak pede untuk open cam seperti itu, tapi aku juga akan open cam beberapa waktu gitu ya, beberapa konten seperti itu cuy. Jadi kalian harus inilah ya, harus mengerti gitu ya. Dan juga ini pun hal yang unik gitu ya, kan belum pernah ada tuh apa namanya VTuber yang membahas soal hackingan gitu kan. Jadi ini hal baru kayak seperti itu. Oke, jadi saat ini kita akan membuat video atau video tutorial bagaimana caranya menginstal sebuah lab gitu atau menginstal sebuah tempat untuk kalian latihan hacking yang legal seperti itu ya. Dan sebelum itu kita harus berterima kasih dulu kepada yang menciptakan tools installer untuk mempermudah kita menginstal sebuah lab gitu ya, yaitu FrozyPiece alias Bang Paras Metaforsec seperti itu. Bagi kalian yang belum subscribe Metaforsec, subscribe ya, karena itu komunitas yang sangat bagus seperti itu. Dan juga jangan lupa subscribe Lazy Cybersecurity, oke? Nah, kita langsung aja. Kalian ntar aku kasih link ini, link GitHub-nya di deskripsi gitu ya. Terus kalian bisa buka CMD, kalian bisa menggunakan VPS kalian atau enggak kalian bisa menggunakan CMD kalian. Terserah kalian ingin menggunakan apa gitu ya. Jadi pertama-tama itu adalah kalian harus menggit clone atau mengambil si data dari si installer SH ini gitu. Kalau misalnya di terminal kalian itu tidak bisa menggunakan git, kalian bisa install terlebih dahulu gitnya seperti itu. Kalian tinggal cari aja di Google cara menginstalasinya seperti apa. Ya aku kasih contoh nih ya. How to, ya Allah typo, install git Windows 11 gitu ya. Kalian bisa lihat di sini gitu ya, atau cari-cari gitu kan, tinggal ikutin step by stepnya atau enggak yang mana kalian bebas. Di YouTube juga ada banyak sebenarnya seperti itu. Jadi simpelnya Git itu untuk mengambil sebuah data dari GitHub seperti itu. Git clone itu ya. Sebenarnya masih ada fungsi yang lain sih sebenarnya gitu. Cuman yang aku tahu sih cuman itu ya gitu. Oke, pertama-tama kalian copy yang git clone ini. Terus kalian masukkan ke CMD kalian gitu ya, atau ke VPS kalian. Enter. Nah, di sini kalian buka si foldernya dengan komen CD. CD itu untuk membuka directory ya, seperti itu, atau membuka folder seperti itulah. Kita enter. Nah, terus kita ls. LS itu untuk melisting atau melihat sebuah ini ya, apa namanya, isi pada directory atau mengisi sebuah melihat pada sebuah folder ada file-file apa maksudnya gitu. Sorry agak belibetan ya. Nah, di sini ada installer SH. Nah, SH ini Oke, lanjut. Tadi maaf ada kendala sesuatu. Nah, di sini kita sudah membuka yang namanya folder ini ya, apa namanya, vulnerability lab installer gitu ya. Dan di folder ini berisi sebuah file ya yang namanya installer SH. Nah, seperti yang kalian tahu, SH itu adalah sebuah bahasa pemrograman, yaitu pemrograman bash. Jadi kalian harus menginstal dulu bash-nya gitu ya di Linux kalian atau di CMD kalian seperti itu ya. Oke. Di sini kita langsung bash installer SH, namun di sini harus menggunakan sudo gitu kalau misalnya kalian menggunakan Linux gitu ya. Jadi harus mode root. Tinggal sudo installer SH. Aduh ya ampun. Salah ya, lupa base-nya. Base. Nah. Seperti ini. Tunggu beberapa saat, terus misalnya ada do you want to continue, kalian pencet Y gitu ya. Nah, di sini lagi proses penginstalasiannya. Kita agak perbesar lah ya. Waduh, jadi begini, biarin dah. Ini akan memakan waktu beberapa saat sih, ya tergantung internet kalian. Namun misalnya kalian menggunakan VPS sih seharusnya lebih cepat ya internetnya.
Nah, di sini nih ada ini ya, apa namanya? Option atau pilihan-pilihan lab yang kalian mau install gitu ya. Namun aku sarankan di sini kalian memilih opsi yang ketiga, itu ya Fuzlar atau PhoneLab ya. Kalian bisa install itu, atau nggak mau yang lain juga nggak apa-apa. Kalian tinggal ini ya, apa namanya, pilih si ininya, apa namanya, si installer lab yang kalian mau install gitu ya. Aku pilih 3, kita install. Enable find image dan bla bla bla. Nah, ini lagi nge-download ya gitu. Download si ininya, apa namanya, file-file si labnya seperti itu. Walaupun misalnya kalian tidak menggunakan VPS gitu, kalian bisa bisa menggunakannya kok gitu. Atau kalian yang menggunakan WSL bisa, apalagi WSL itu bisa banget gitu ya. Tapi aku sarankan kalau misalnya kalian tidak mempunyai VPS gitu ya, kalian gunain ini aja, apa namanya, WSL aja gitu. Itu lebih enak gitu ya, karena itu ini ya, apa namanya, dari Linux ya terminalnya. Walaupun kalian buka di Windows gitu. Kalau buka dari Mac itu aku kurang tahu ya bagaimana cara penginstalasiannya, soalnya aku belum pernah megang juga gitu ya pakai Mac itu. Kalau misalnya kalian pengen install WSL, gampang banget ya, sumpah. Kalian tinggal buka yang namanya Microsoft Store, terus kalian cari ini apa namanya, Ubuntu. Kalian cari Ubuntu, kalian tinggal download deh yang ini, yang paling kiri ini, seperti itu. Udah download, tinggal kalian cari di search Ubuntu, tinggal buka seperti itu. Nah, ini udah selesai ya, dan di sini kita bisa lihat bahwa dia berjalan di localhost port 83 gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian menggunakan VPS, kalian tinggal ganti localhostnya menjadi IP VPS kalian seperti itu. Kita inilah ya, mana nih iniku ya. Bentar, saya. Aku lupa apa namanya IP VPS ku cuy, bentar. Nah, ini localhostnya kita ganti ya menjadi IP kita gitu, atau IP VPS kita. Kita pakai .2, terus portnya tadi berapa? Portnya 82. Enter. 8283 salah. Nah, seperti itu. Dan di sini penginstalasian sudah beres. Kalian tinggal mencoba-coba apa namanya, kerentanan yang kalian ingin coba gitu ya. Di sini banyak banget, ada SQL injection, ada insurance direct object reference, ada command injection, ada cross-site scripting, dan lain-lain, banyak banget. Jadi dia tuh untuk PhoneLab itu dia up to date ya, labnya itu. Sebelumnya tuh ada beberapa kerentanan yang nggak ada di sini, sekarang udah lumayan banyak gitu ya. Jadi kalian tinggal install, terus kalian belajar di sini seperti itu. Dan untuk tutorial-tutorial bagaimana cara exploitnya, itu kalian tinggal cari aja di YouTube. Itu banyak banget cuy, sumpah, yang menggunakan PhoneLab untuk materi belajarnya seperti itu. Oke, mungkin videonya segini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Thank you.